Semoga pada pagi hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Nikmatus Solihah, mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang yang sekarang melaksanakan PPL di FTS Al Asro. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap terpuji, yaitu husnudon dan tawadu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sikap ta'awun dan tasamuh. Berikut adalah materi tentang tasamuh dan ta'awun. Membiasakan akhlak terpuji, sikap tasamuh dan ta'awun. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian, dalil, dampak positif sifat tasamuh dan ta'awun. Yang kedua, peserta didik dapat mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku tasamuh dan ta'awun di kehidupan sehari-hari. Amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut menjelaskan tentang tasamuh dan ta'awun. Tasamuh atau toleransi ditunjukkan pada gambar bagian atas, di mana di situ terdapat kerukunan antar umat beragama dan proses diskusi. Sedangkan gambar bagian bawah menunjukkan sikap ta'awun atau tolong-menolong, yang mana pada dasarnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan sesamanya. Oleh sebab itu, pekerjaan manusia yang sangat berat menjadi ringan ketika dikerjakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah tasamuh. Tasamuh sendiri secara lugawi berasal dari kata tasamaha yatasamahu, yang artinya lapang hati atau murah hati. Tasamuh juga bisa diartikan sebagai toleransi. Toleransi merupakan sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, atau agama. Dalam toleransi, terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Toleransi ini sangat penting, karena dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Sikap tasamuh dijelaskan pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dalam batasan tertentu. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini, yakni beliau sangat ingin memajukan Madinah yang di dalamnya banyak suku dan agama. Dalam ayat tersebut, yaitu ayat Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Pada akhir ayat ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh atau toleransi. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam batasan tertentu, sebagai muslim sudah yakin bahwa hanya Islamlah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam dakwah Islam, seorang muslim tetap memberikan kesempatan orang lain untuk berpikir mengenai kebenaran. Jika seseorang itu berpikir rasional dan adil, pasti dia akan memilih Islam sebagai agamanya, karena antara benar dan salah itu sudah jelas perbedaannya. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki bermacam-macam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya, kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Dan kita juga tentu tidak mau dipaksakan untuk selalu mengikuti kepentingan dan keinginan orang lain.
Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian. Yang satu mempunyai kelebihan dan yang satu mempunyai kekurangan. Semakin dirasa perlu adanya sifat tasamuh atau toleransi untuk memudahkan tercapainya kepentingan bersama. Ketika sikap tasamuh sudah tertanam pada hati kita, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita rasakan. Antara lain, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, mendapatkan teman yang semakin banyak, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, memudahkan mendapatkan relasi. Jika mendapatkan kesulitan, akan banyak orang yang menolong, dan jika melakukan kesalahan, akan banyak orang yang mau memahami. Upaya membiasakan diri bersikap tasamuh. Untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh, perlu melakukan antara lain memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami proses. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan, dan kepentingannya. Yang selanjutnya, berusaha lebih teliti menilai perbuatan sendiri. Kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Yang terakhir, senantiasa mengevaluasi diri, sehingga kita tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Yang kedua adalah ta'awun. Secara lugawi, ta'awun berasal dari kata ta'awana yata'awanu ta'awunan, yang artinya saling menolong. Ta'awun secara istilah adalah sikap atau perbuatan membantu orang lain dalam kebaikan. Dalam bidang sosiologi, manusia itu disebut dengan Zoompolitiken, yang artinya manusia itu harus dengan adanya orang lain. Maksudnya, manusia sangat membutuhkan adanya orang lain untuk kehidupannya. Maka dari itu, akhlak mulia, ta'awun, itu sangat penting ditanamkan pada setiap individu. Sikap ta'awun dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Secara nalar, jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, manusia harus saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam kebaikan, dalam segala perkara yang baik, bermanfaat, yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam ketakwaan. Artinya, tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk ta'awun. Yang pertama, meringankan beban hidup orang lain, menutupi aib saudaranya, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, mengunjungi orang yang sedang sakit, atau orang yang sedang terkena musibah. Adapun hikmah-hikmah ta'awun antara lain, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan,
terwujudnya persatuan dan kesatuan, dan menimbulkan rasa simpati pada sesama manusia. Nah, bagaimana upaya-upaya yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari mengenai ta'awun ini? Yang pertama, kita dapat menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama dan membiasakan melihat potensi diri. Nah, gimana? Sudah paham kan? Setelah kita mempelajari tentang sikap terpuji mulai dari husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun, Ibu harap kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saling menolong kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita, saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai agama orang lain, seperti itu. Nah, untuk tugas pada bab ini, Ibu kasih soal melalui Google Form yang linknya sudah Ibu share di grup WA. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.